dengan Ibu Iis Mazida. Ya, selamat siang Mbak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Nama saya Nadia Rusdiana dan di sini saya ingin melakukan wawancara mengenai tradisi kupatan yang dilakukan di daerah ini atau daerah Gresik ini. Saya ingin memahami lebih dalam bagaimana tradisi ini dijalankan, terus makna yang terkandung itu apa saja, serta bagaimana masyarakat di sini itu menjaga dan melestarikannya. Bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait tradisi kupatan ini? Ya, boleh, silakan Mbak. Sejak Sunan Giri berada di Jawa Timur dan maknanya untuk rasa syukur warga setempat menyambut bulan Syawal. Tradisi kupatan biasanya dibawa ke musola, terus kita membaca tahlil, yasin, kemudian doa, lalu dibagikan kepada warga-warga yang ada di musola tersebut. Biasanya sih ketupat, dihidangkannya itu sama opor ayam, atau sayur lodeh, atau sambal goreng ati, dan juga biasanya juga ada lepet. Lepet itu sebagai pendamping, terbuat dari ketan. Lah itu maknanya, makanan-makanan itu punya makna tersendiri, seperti opor itu melambangkan, opor kan putih ya, itu melambangkan kesucian, keharmonisan, kebersamaan keluarga tuh. Prosesnya itu ketupat itu kan dimasaknya dalam air mendidih. Jadi air itu dipanaskan dulu sampai mendidih, baru beras yang dimasukkan dalam kurung ketupat itu dimasukkan ke dalam air. Jadi benar-benar airnya harus mendidih dulu agar berasnya bisa terendam langsung dalam keadaan air panas. Lah itu nanti berasnya menjadi bisa padat, menjadi seperti nasi yang padat, seperti lontong gitu ya. Itu saripatinya itu kan kayak membentuk seperti gel gitu ya, seperti mengeras gitu berasnya, jadi kenyal. Yang pertama itu ketupat bisa lebih lama itu karena dia direbusnya lama, paling sedikit itu 4 jam. Selain itu juga dia dibungkus dengan daun pepaya, daun kelapa. Kalau di sini sebutannya janur ya, itu dibungkus janur. Ada juga sebagian itu di daerah itu pakai daun lontar. Cuma kalau yang banyak di Gresik itu kan jarang daun lontar, jadi yang dipakai itu daunnya kelapa. Lah itu kan nanti direbusnya dalam air mendidih sangat lama lah, sekitar 6 jam, lebih dari 4 jam lah. Itu kan jadi bisa memperlambat tumbuhnya bakteri kan, jadi tidak mudah kalau di sini namanya mambu, tidak mudah tumbuh jamur, jadi lebih awet daripada nasi biasa. Kalau nasi biasa kan 1 jam, setengah jam sudah mateng. Kalau ini lebih lama, jadi itu bisa memperlambat pembusukan kayaknya. Ya, mempengaruhi Mbak. Kalau jenis berasnya bagus, ketupatnya itu lebih enak dan lebih kenyal. Kalau berasnya itu jelek, maka ketupatnya itu ya cepat basi. Jadi beras itu kunci utama dalam membuat ketupat. Caranya itu dimasak di air mendidih selama 3 jam. Kemudian nanti kalau sudah benar-benar
matang, ketupat itu diangkat lalu digantung-gantung biar airnya itu menetes ke bawah dan ketupat itu bisa tahan lama. Karena daun kelapa muda itu kan sifatnya fleksibel mbak, lentur, jadi bisa di model dibuat bentuk yang sedemikian rupa itu bisa, terus kemudian pori-porinya itu lebih kecil sehingga air itu bisa masuk ke dalam berasnya lalu bisa menjadi ketupat yang bisa tahan lama. Kalau dulu itu Kupatan itu lebih banyak kegiatan yang ritual, keagamaan, kebersamaan. Jadi banyak ritualnya lah, apa namanya, membuat ketupat. Mungkin kalau zaman dulu itu masih selamatannya masih yang pakai ritual. Kalau sekarang kan sudah lebih modern, yang diambil itu kebersamaannya. Mungkin ada hanya dibawa ke langgar atau sekedar dimakan bersama-sama di rumah, seperti itu aja. Itu aja sih. Saya berharap kepada agar generasi muda itu melestarikan tradisi ini karena tradisi ini adalah simbol kebudayaan pada masa lalu. Jadi saya mohon untuk anak turun-turun kita itu tetap membuat ketupat atau pada bulan Syawal. Kita masyarakat sih berharapnya agar generasi muda seperti mbak-mbaknya ini bisa terus melestarikan tradisi ketupat ini. Soalnya ini kan ya sudah dari zaman dulu sampai sekarang, dari nenek buyut, nenek, orang tua, semua sampai sekarang. Semoga bisa terus lestari sampai ke depan generasinya mbak-mbak ini, sampai ke adik-adiknya, sampai seterusnya, agar tetap bisa dilestarikan, tetap ada terus sampai lama gitu. Baik, terima kasih Bu Lili telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai hari ini. Semoga hasil wawancaranya bermanfaat untuk kedepannya. Amin, sama-sama Mbak Cinta. Ya, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Iis Mazida untuk berbagi pemahaman tentang tradisi Kupatan. Penjelasan yang Ibu sampaikan sangat jelas dan sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kami. Semoga tradisi Kupatan ini dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda dan generasi-generasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan semoga Ibu Iis selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Sama-sama Mbak. Setelah kita melakukan transformasi dari sains masyarakat ke sains ilmiah, kita mencoba untuk melakukan percobaan sederhana yaitu praktikum tentang pengaruh suhu terhadap zat warna daun jika dikaitkan dengan tradisi Kupatan. Tahap pertama menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari ada water heater 1, termometer 1, pinset 1, daun bayam 1, gelas bening 1, dan yang terakhir ada gelas ukur 1. Tahap selanjutnya yaitu mengambil air dari keran menggunakan gelas ukur sampai mencapai batas yang ditentukan yaitu 140 ml. Nah, selanjutnya memasukkan air yang ada dalam gelas ukur ke dalam water heater. Langkah selanjutnya yaitu mengamati air menggunakan termometer sampai mencapai suhu 70 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Untuk yang 70 derajat Celcius itu dengan kategori air hangat dan untuk 100 derajat Celcius dengan kategori air panas. Sementara untuk kategori air dingin menggunakan 30 derajat Celcius. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan air yang sudah mencapai suhu ke dalam gelas yang sudah berisi daun bayam. Kemudian kita timer selama 10 menit sambil melihat perubahan apa yang terjadi pada daun bayam dengan suhu yang berbeda.
Kemudian tahap akhir yaitu mengeringkan dan melihat perubahan apa yang terjadi dari daun bayam. Dari hasil pengamatan pengaruh suhu terhadap zat warna daun, perubahan yang terjadi pada suhu air dingin yaitu daun tetap hijau segar, tidak ada perubahan warna yang terjadi sama sekali. Untuk suhu air hangat, daun mulai berubah memudar sebagian menjadi hijau pudar, dan untuk suhu air panas, daun berubah warna, muncul kecoklatan dan agak layu. Nah, sekarang kita ada di penghujung acara karena praktikum yang telah kita lakukan telah selesai.